Salam jumpa di Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Saya sebagai peserta perlombaan kesaksian Kitab Suci pada hari ini. Nama saya Rinawati Sinaga dan Kepala Keluarga Suwandi Sidaurut. Dan saya memiliki anak 3 orang. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesaksian saya tentang kesabaran berbuah kebahagiaan, yang saudara bisa juga lihat di ayat Alkitab Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Karena yang kita tahu, saudara-saudariku, kurangnya kesabaran menyebabkan Anda kehilangan berkat. Saudara-saudari yang terkasih, pada perlombaan kitab suci ini, kesaksian kitab suci ini, saya mau menyampaikan dan menceritakan sebuah pengalaman yang menurut saya itu sungguh secara pribadi sungguh menarik. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebelumnya sebenarnya saya tidak, dari awal saya memang tidak menginginkan pernikahan. Saya ingin menjadi seorang biarawati, tapi hal lain yang menjemput saya untuk menikah. Dan akhirnya setelah saya menikah, saya dikaruniai 3 anak. Tetapi dengan ketiga anak ini sampai sekarang yang saya besarkan, memiliki cerita yang sungguh menarik, di mana anak pertama saya, setelah saya dikaruniai anak, yaitu seorang lelaki, dan kami sungguh bahagia dengan kehadiran anak ini. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dengan situasi yang sulit saat itu, dia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi saat itu? Kami yang baru saja dikatakan menikah tentunya sangat sedih dan merasa kami sepertinya banyak dosa, seperti itulah kira-kira saudara, dan introspeksi diri dengan berbagai hal yang kami lakukan. Akhirnya kami terus berjalan dan trauma sampai setahun. Saudaraku, saya tidak mau untuk memiliki anak lagi, dan saya tidak mau. Setelah itu saya memiliki anak yang kedua. Setelah setahun kemudian berlalu, saya dikaruniai anak, yaitu seorang perempuan. Itulah putri saya, Sidi Fani. Dan saya berbahagia dengan kelahiran anak saya ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian beberapa waktu lagi, saya dan suami saya menginginkan lagi seorang anak lelaki. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, pada saat itu kami berbincang-bincang dan menyampaikan bagaimana ya kalau anak kita nanti kembar. Lalu saya mengatakan kepada suami saya, ya bisa saja, kita bisa menyampaikan permintaan permohonan kita kepada Tuhan itu apa saja. Memang secara biologis kita tidak bisa anak saya harus laki-laki atau anak saya harus perempuan secara biologis.
Namun bagi Allah, apa saja itu bisa mungkin, saudara-saudariku. Bagi Allah, apapun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini tidaklah gampang. Tidaklah begitu mudah untuk meraihnya. Setelah saya mengalami hal ini, bulan yang keempat, saya mengadakan pemeriksaan kepada dokter bahwa saya ada sesuatu kelainan di dalam rahim saya. Dan saya pun takut saat itu. Kelainan apalah ini lagi dalam hati saya. Kemudian saya berpikir bahwa kejadian ini saya tetap sabar dalam keadaan ini. Tiba-tiba bulan yang ke-6 lagi, saya check up tentang rahim saya. Ternyata dokter itu memberikan surprise kepada saya. Tuhan memberikan surprise kepada saya. Kejutan yang luar biasa. Saudaraku Rinawati Sinaga, anakmu kembar loh. Masa iya dokter? Iya. Dan saya menangis, saudara, di depan dokter itu. Dan menangis memeluk suami saya juga. Dan apa yang selama ini yang kami doakan, yang sering kami doakan bersama dengan suami saya sendiri, bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, itu yang pengalaman yang menarik dalam keluarga saya, dalam kesaksian saya, yang sungguh saya rasakan dalam keluarga saya. Tuhan hadir di dalam keluarga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan peristiwa yang kami alami ini, kitab suci tidak pernah lepas dari keluarga kami. Doa juga tidak pernah lepas dari keluarga kami. Baik dalam situasi suka dan duka, kami tetap saling mengingatkan, saling meneguhkan ketika kami mengalami situasi apapun itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, walaupun kita mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara, baik suka maupun duka, tetaplah berdoa, tetaplah membaca kitab suci, karena kitab suci itu dapat menguatkan kita kembali, membangkitkan kita kembali, memberi semangat yang kuat atas didikan, atas perkataan sapaan Tuhan yang membangun kita di dalam kitab suci. Semoga di bulan kitab suci ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita dirahmati oleh Tuhan akan bagaimana memahami peristiwa dalam hidup kita dan memahami kitab suci tersebut dalam hidup kita sehari-hari. Sekian, salam.